Bahkan Eliano itu capek-capek sudah ke Brussels, dia yang nggak dimainin. Dia betapa kecewanya. Dia datang tapi dia diparkir. Tidak ada di bench, tidak ada di cadangan. Saya berharap STY ambil dia untuk duduk di bangku cadangan atau dia dimainkan lawan Arab. Kita tidak punya pilihan lagi. Masa kita mau bermain dengan Arab, kita butuh poin, kita mau bertahan. Nggak mungkin kita bertahan lagi. Kita harus keluar menyerang. Kalau sampai kalah, kan itu yang kita bahas tadi. Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin STY akan dipecat. Halo Sobat Kompas TV, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi dengan saya Yasir Nene Ahmad di Sportcast. Yang kita akan obrolin adalah soal olahraga. Tapi kali ini kita lagi di dalam ruangan karena nampaknya Jakarta sedang hujan. Dan nampaknya juga bersedih kali ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena Indonesia menerima kekalahan telak dari timnas Jepang. Dan akan kita bahas apakah Indonesia masih punya peluang untuk lolos di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sudah bersama saya, Bang Roni Pangimanan, atau akrab disapa Bung Ropan. Semangat dong Bung Ropan. Agak lesu nih, lemes. Agak lesu ya. Makan aja nggak bergairah. Oh begitu. Ya ini sebuah pukulan buat kita karena saya tidak menduga ya. Saya pikir ada perlawanan sengit dari kita, mumpung bermain di depan publik kita kan, didukung penuh dengan atmosfer GBK. Tapi ketika kita kalah dengan 4-0 memang sekian sulit diterima. Bahkan bisa ada 5-6 gol kalau tidak ada penyelamatan yang bagus-bagus yang dilakukan oleh penjaga gawang Martin Paes. Ada beberapa penyelamatan ya, luar biasa. Jadi ya memang ya kalau bisa melihat kalau kalah ya sudah pasti. Oke lah. Jepang peringkat 15 FIFA terbaik di Asia. Spanyol, jangankan Indonesia, Spanyol juara Eropa. Bisa itu kalah. Takluk sama Takluk Jepang ya. Jerman yang begitu kuat kalah. Apalagi Indonesia. Ini penghiburan atau gimana nih Bang? Enggak, atau emang kenyataan seperti itu ya? Makanya saya bilang kan kemarin itu, kalau kita imbang itu luar biasa. Luar biasa, tapi ternyata nggak bisa. Ini menunjukkan bahwa memang mereka punya kelas ya terbaik lah. 20 pemain mereka bermain di Eropa. Jadi ya tetap ada harapan walaupun tetap semangat ya walaupun kalah harus di Jepang. Semangat dong. Ini teman-teman boleh dong kasih tepuk tangan dulu buat timnas Indonesia. Walaupun kalah gitu. Oke, kita breakdown dulu. Kalau kemarin kan kita sempat lihat kan itu Ragnar Ortmangun yang nyaris ya di menit-menit awal tuh kayak nyaris merobek ini ya. Kalau menit ke-8 itu. Itu yang sudah one on one dengan Shion Suzuki, penjaga gawang Jepang dan itu masuk. Akan lain, Sir. Akan lainnya. Situasi kondisi akan lain. Karena kita unggul lebih dulu, akan menggoyahkan juga bagi depan. Nih, kalau teman-teman Sobat Kompas TV nonton nih, awal-awal pertama tuh kita cukup menyerang ya. Bagus menyerang ya. Bahkan dalam 30 menit kan. Iya, betul. Kita baru kebobolan itu gol bunuh diri dari Yassin Habna itu menit 35. Betul, menit ke-35. Tapi 30 menit itu kita bagus bermain. Ada satu pergerakan dari Kevin Dix di sisi kanan, memberikan crossing tapi telat sliding dari Rafael. Kalau dia cepat bisa lagi gol. Tapi yang paling penting bagi kita itu momennya tuh di Ragnar. Ya begitulah bolanya. Tapi tentu ini juga ya, kita juga ingin ngobrol bagaimana pemetaan dari pandangan dari Bung Ropan sendiri nih seperti apa. Kalau kita lihat menit-menit pertama kita masih bisa menyerang di menit 35. Habis itu 40. 5 menit kemudian gol lagi. Bung Ropan melihat pertahanan kita yang kurang atau memang mental kita yang nggak oke? Sebenarnya secara mental pemain siap ya? Siap melawan Jepang. Dan buktinya kan 30 menit pertama itu Jepang gak kesulitan. Benar. Untuk bisa masuk ke kotak penalti kita. Tembakan mereka juga agak kurang. Tapi gol pertama mereka yang masuk dengan gol bunuh diri itu. Ada pergerakan dari Kamada, kemudian masuk dia memberikan umpan kepada Ogawa dan ada dipotong oleh Yassin Habna masuk. Itu yang merusak konsentrasi pemain kita. Seakan goyah kan. Kalau tidak ada gol itu misalnya, kita bisa menahan mereka di 45 menit pertama. Tidak ada kebobolan. Udah bagus buat kita. Artinya Jepang juga akan berpikir. Wah ini Indonesia bahaya. Kaleng-kaleng ya. Dan mereka sudah merasakan itu di 30 menit. Bagaimana kita juga serangan-serangan balik kita bagus. Ya. Tetapi memang harus kita sadar bahwa kualitas mereka bagus. Itu matang benar. Koordinasi mereka apik sekali ya. Iya. Kita bisa melihat karena pelatih mereka juga sudah dari 2018 Hajime Moriyasu ya. Jadi dia tahu dengan tim ini siapapun yang dimainkan tuh kualitasnya sama. Itu yang tidak dimiliki oleh kita. Ini kemarin juga sempat ngobrol sama Bung Ropan bahwa memang timnas kita ini salah satu kendalanya adalah tidak punya tim penyerang yang oke begitu. Ya, pasti. Nah, ini juga jadi salah satu problem di pertandingan kemarin. Wah, ya, kelihatan sekali bahwa memang kita sulit. Itulah yang membuat bahwa Ole Romeni datang. Kemarin tuh Ole udah datang. Iya, nonton dia. Dia nonton. Ya. Mungkin dia agak pening-pening juga nih. Ketika dia jadi masuk timnas Indonesia. Gue mau main dengan tim, aduh bagaimana. Tapi enggak, dia bisa lihat, dia sadari bahwa memang kedatangan saya itu perlu. Betul. Saya harus bisa menolong Indonesia. Benar. Karena kalau saya tidak datang, ini Indonesia nggak punya striker.
Rafael Struijk bukan tipikal nomor 9. tipikal Dia kan penyerang. pemain yang di flank, lebih menebar. Cuma dipaksakan STY bermain di sisi sini. Ya. Sebenarnya kita masih punya pemain nomor 9, Ramadan Sananta, tapi dia kemarin tidak masuk di bench. Ya, istirahat. Masih ada Hoki Caraka juga tapi tidak bisa main. Akhirnya dia memanfaatkan Rafael. Makanya ketika dia nonton Ole kemarin, dia pasti akan melihat bahwa dia sadar, wah memang saya dibutuhkan di sini. Tapi dia baru dimainkan nanti tahun depan, Iya, Maret. masih, Tapi diproses dari sekarang. Masih diproses Karena sampai saya kemarin sekarang, ke rumah sakitnya, ke salah satu rumah sakit di Cibubur, saya juga menanyakan dengan dokter, apakah Ole datang? Oh datang Bung, berapa jam di sini? 2 jam dia ini, bagus semua, dia oke semua. Jadi dia balik, saya sempat cek langsung kan. Lepas dari kekalahan Jepang, kekalahan Indonesia, kekalahan Jepang maunya saya. Keharapan melihat performa dari line up yang diterjunkan oleh STY ini apa? Saya sebenarnya kan menantang STY itu begini. Mau nggak dia tampil dengan diaspora semua? 11-11 itu tidak ada di Liga 1. Tapi ternyata dari pertandingan ke pertandingan dia nggak pernah melakukan itu. Saya nggak tahu ya, dia takut apa enggak? Kayaknya takut deh. Mestinya dia tampil, dia harus berani dong. Untuk apa mereka ada semua kemudian dicadangin? Bahkan Eliano itu capek-capek sudah ke Brussel, dia yang nggak dimainin. Kasihan 2 kali pertandingan di Cina sama ini. Orang mengharapkan mau lihat Eliano main, Eliano Reinders. Dia betapa kecewanya, dia datang tapi dia diparkir. Tidak ada di bench, tidak ada di cadangan. Kenapa? Bung Ropan melihatnya kenapa nih? Itu urusan STY lah. STY, kalau Bung Ropan sendiri melihatnya kenapa? STY kan bilang kemarin begitu ditanya oleh banyak wartawan bahwa dia tidak cocok secara kualitas, dia nggak bisa, makanya saya tidak masukinnya. Kalau secara kualitas lu nggak mau dengan dia, kenapa lu paksakan harus dia naturalisasi? Betul. Harus kan itu kan itu kan usulan STY, Mes Hilger sama dia itu cepat. Sudah cepat-cepat diambil, kemudian nggak dipakai. Gimana secara berpikir? Mungkin karena pengaruh biasa naturalisasi kan masih jadi bahan perbincangan. Mungkin itu jadi enggak juga. Kalau saya mesti ya. Kalau saya kritik cara STY berpikir itu salah. Gitu. Ya kan? Kalau membandingkan head to head, Hoki Caraka main di Liga 1 kita misalnya. Iya, betul. Dengan Eliano lebih bagus mana? Ya Eliano lah. Tapi Hoki kan ada di dalam. Bukan kita mengingini Hoki ya. Ini pemain masih muda yang bisa berkembang. Bisa berkembang. Tapi kalau kita head to head, Eliano itu main di Eredivisie kasta tertinggi di Belanda. Pexwold klubnya. Kalau yang lain kamu kan main di Liga 1 kita yang secara di ASEAN aja Liga 1 kita nomor 5 peringkatnya. Di ASEAN untuk kualitas kita. Apalagi dengan Eliano. Mestinya Eliano tuh ada. Makanya kita bilang capek-capek kita dapatkan dia. Dan dia sudah mengorbankan loh. Ingat, dia keluar dari Belanda itu menjadi warga negara Indonesia. Menjadi anak bangsa kita. Dia sudah mengorbankan semua fasilitas yang dia dapat. Kan sampai hari tua kan. Tahu kalau di luar negeri kan semua nggak kerja aja dibayarin. Banyak yang fasilitas yang didapatkan. Dia sudah buang semua untuk Indonesia. Tapi dia dicampakkan, nggak dipakai. Nah itu saya sangat menyesalkan. Artinya kalau dia ada di bangku cadangan aja udah bagus, sudah terhibur kan. Nggak ada. Dia nonton kasihan. Nonton di atas. Jadi ya, kalau dia mau menangis ya dia menangis pasti. Jadi ini jadi pembelajaran lah minimal di... Saya berharap STY ambil dia untuk duduk di bangku cadangan atau dia dimainkan lawan Arab. Lawan Arab ya? Itu nggak masalah ya? Di lawan Arab nanti semuanya naturalisasi. Iya, nggak masalah. Apa-apa dong. Yang harus Indonesia menang ya. Iya, yang kita butuhkan 3 poin dia. Yang kita butuhkan mau 3 main poin. siapapun dan mereka kan ini kan sudah anak bangsa, sudah warga negara kita. Jadi tidak boleh kita dikotomi atau membeda-bedakan. Nah, ini nih tolong nih diingatkan Iya, nih ke sahabat Kompas TV yang masih mendikotomi atau nggak masih bisa. mempermasalahkan soal naturalisasi harusnya pemain-pemain Liga 1 yang mereka main. udah pegang mereka paspor. sudah warga Indonesia, Bos. Dan ini mereka punya darah, bukan cuma sekedar kita ambil untuk ini. Beda dengan naturalisasi sebelumnya 10 tahun yang lalu, itu bukan orang Indonesia kan. Mereka cuma kawin-mawin di sini. Setelah 5 tahun bermain atau 10 tahun baru ini. Kalau sekarang mereka punya kakek, nenek, mama, papa itu orang Indonesia. Verdong papanya orang Aceh. Iya kan? Jadi nggak ada alasan Eliano lagi Reinders ya. orang Ambon. Iya kan? Leka Tompesi itu kan. Kevin Dix itu Bakar Besi. Semua kan punya darah Indonesia yang diambil, nggak sembarang dipilih. Jadi memang mereka punya hak untuk menjadi anak bangsa. Mereka punya hak untuk membela timnas Indonesia. Tanah leluhurnya, iya dong. Oke, setuju. Iya. Saya setuju sama Bung Ropan. Harus. Nah, kalau kita lihat nih persiapan untuk melawan Arab Saudi nih. Sampai tanggal 19 ya. Nah, itu apa yang harus dievaluasi dari timnas kita? Selain tadi ya semuanya naturalisasi yang diturunin. Iya, ya sekarang tinggal STY ya. Kita susah ya kalau STY keras kepala, agak berat juga ya. Artinya semua tergantung dari dia sebagai pelatih kan. Dia yang bertanggung jawab. Jadi dia harus bisa mengetahui memilih pemain-pemain yang oke untuk ditampilkan. Karena dia dituntut ini pertaruhan besar buat dia. Harus menang. Jadi kalau bicara taktik, ya pasti dia akan bermain juga dengan 3-4-3-nya. Atau bermain dengan 5 di belakang.
Ya, 4 tengah, 1 akan ada di depan. Nah, memang kita agak lemah di depan. Tapi ya mau tidak mau memanfaatkan yang ada sekarang. Kita tidak punya pilihan lagi. Masa kita mau bermain dengan Arab, kita butuh poin, kita mau bertahan? Nggak mungkin kita bertahan lagi. Kita harus keluar menyerang. Harus bermain dengan pemain-pemain yang punya kualitas bagus. Nah itu dia nih Bung Ropan. Jadinya kan ya sebagai orang awam, Bung Ropan mungkin bisa menjelaskan kepada sahabat Kompas TV. Kita harus main menyerang, tapi di sisi lain tim kita yang jadi penyerang itu kurang. Iya. Nah jadi terus apa dong yang harus dilakukan selain menanti keajaiban ya? Ya STY harus berani. Berani dalam hal kita ada itu memainkannya itu Eliano ditampilkan, Ragnar, Rafael yang punya tipikal attackingnya bagus. Harus bisa berani itu menampilkan. Kalau terlalu banyak dengan bertahan kan sulit. Dia sekarang coba dengan 3 back. Kalau dia bisa bermain dengan 4 back, cobalah dengan 4 back misalnya. Atau dia kasih full di gelandang taruh 5 di sana, 4-5-1. Rafael yang depan. Sehingga flank kita yang diperkuat, Eliano di kanan, Ragnar di kiri. Jadi akan sangat kuat kita bermain dari sini. Jadi nanti formasi yang Anda lihat apa nih? 3-4-3 atau 4-5-1? 4-5-1 menurut saya. Ya? 4-5-1. Iya. Tom Hai nantinya akan bergerak sebagai pengatur serangan. Kita butuh pemain seperti dia untuk mengatur. Nah, yang DM itu dimainkan oleh Nathan atau dengan Ivar. Karena akan lebih kuat. Nah, Tom Hai ini yang berfungsi untuk membantu Rafael ke depan dan juga mendistribusi bola ke kiri, ada Ragnar atau ke kanan kalau Eliano dimainkan. Tapi kemarin juga saya lihat Yakob juga tidak buruk-buruk amat, bagus ya. Yakob Sayuri juga bagus. Bisa saja Yakob yang dimainkan atau Eliano di bench untuk masuk babak kedua. Karena Yakob baik. Nah, di belakang tetap mungkin bisa bertahankan dengan Rizky Ridho kalau dia masih yakin dengan Rizky Ridho. Kalau tidak berani memainkan full diaspora misalnya, Rizky juga bagus dan saya stop bermain kemarin. Jadi Rizky Jai bisa bermain di belakang. Belakang ya. Ya, untuk Jordi juga bisa bermain karena Kevin Dix cedera kemarin, ya makanya ditukar di menit 40, diganti Sandy Walsh. Nah, apakah Kevin ini tersedia lawan Arab? Itu kan masih menjadi tanda tanya. Betul. Nah ini yang nanti kita. Iya kan? Kalau dia tidak ada, dia bermain bagus kemarin. Mitoma itu nggak bergerak. Makanya Mitoma frustrasi dan memukul dia, menghajar dia, terkapar kan. Itu Mitoma dapat kartu kuning. Setelah dia keluar kan Goya di kanan. Ya. Nah kalau dia nggak ada berarti Sandy Walsh akan main di sini. Posisi di back tengah ya yang dimainkan ya mungkin Jordi atau Justin di sana, Ridho sama dengan Jai Ises. Itu yang ada. Maka saya pikir bisa diatur oleh STY ya. Atau kalau 4 pemain belakang taruh aja Ridho sama Jai Ises. Udah 4. Jai Ises udah cukup. Kemudian Verdong di kiri, Sandi di kanan. Kalau Kevin Dix dia bisa bermain ya. Nah 5 itu yang di tengah melawan Arab. Karena kita kan butuh poin, kita butuh menang. Kita butuh poin. Ngapain kita mau bertahan lagi? Serang Arab lah, gitu kan aja. Tapi tidak mudah. Arab kan butuh menang juga. Ini dia. Kalau tidak mudah kan. Tidak mudah mengalahkan Arab. Pelatih baru loh. Ya, tapi pelatih baru pelatihnya juga bukan kaleng-kaleng kan, Bang. Pelatih baru rasa lama karena dia ini pelatih yang di Piala Dunia, yang kelahin Argentina. Nih Reinhard dia kembali lagi menggantikan Roberto Mancini. Nah dia bagus ketika dia datang kan draw lawan Australia. Bahkan mereka hampir menang kalau nggak di gol terakhir mereka tuh dianulir, seharusnya mereka bisa menang. Nah sekarang dengan komposisi baru pelatih Reinhard ini, dia ambil pemain-pemain yang ketika tampil di Piala Dunia yang tidak dipakai oleh Mancini, ditarik lagi untuk bermain di Arab dan bagus. Ada beberapa anak muda yang bagus yang bisa tampil. Berarti Arab ini juga harus benar-benar. Ya mereka mengincar menang karena kalau mereka menang mereka bisa lolos juga. Wah, berarti Arab mengincar menang, Indonesia juga mengincar menang. Betul. Begitu. Nah kalau bicara soal tanggung jawabnya kemarin kan juga akhirnya Ketum PSSI Erick Thohir kan bilang kan bahwa saya siap mundur. Ya. Saya bertanggung jawab, saya siap mundur. Ini Bung Ropan ngelihatnya seperti apa? Ini lip service atau ya sebagai penyemangat timnas Indonesia bahwa ya mau nggak mau pas lawan Arab nanti kita saya mengerti, saya paham dengan Pak Erick ini. Mungkin dia sangat kecewa dia nonton. Karena kemarin dia agak lemas kelihatan dia nonton. Kalah 4-0 juga dia terpukul dan dia merasa kenapa dia bilang saya akan mundur kalau sudah tidak sejalan dengan dia. Ya kan visinya untuk ke depan sudah nggak bisa karena kan proyek dia untuk lolos Piala Dunia. Benar. Makanya ditanya ke semua pemain, Anda siap nggak? Masih percaya dengan saya? Mereka masih percaya. Kalau Anda sudah nggak percaya, saya akan mengundurkan diri sebagai ketua umum PSSI. Itu juga sebenarnya bukan saja ditujukan ke semua pemain, tapi ke STY juga. STY harus tahu itu. Kalau ada penerjemah dia harus tahu apa maksud ketua umum mengatakannya. Jadi bukan tidak mungkin. Ini pertaruhan lawan Arab. Ya, semoga tidak terjadi sesuatu. Kalau sampai terjadi, STY bisa dipecat. Bukan tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena 2 kekalahan di depan publik kita. Lawan Jepang kalah dan lawan Arab. Berbahaya posisi dia.
Jadi benar-benar ini harus benar jadi ajang pembuktian STY bahwa timnas Indonesia karena selesai kan? masih pantas. Lawan Arab udah selesai kalah. Iya, kalau sudah habis. Wah, jangan dong Bang. Iya. Saya berharap menang. Menang. Kita Kalau berharap selesai enggak ada lagi kita obrolan sama Bung Ropan nih bahas bola. Biar enak ke depan kan enak. Bener. Harapan ke depan enak. Betul, Semua masyarakat juga pingin. Saya juga pingin harus menang. Semua saya yakin nih teman-teman. Ini kan kita berandai nih. Kalau kalah bahaya posisinya. Bahaya posisi. Jadi lawan berikut untuk 2025 udah nggak ada. Ole juga udah lemas, kan? Ole juga, aduh. Udah apa gua datang ke sini? Gua datang dengan tim udah kalah begini kan? Tapi kita tidak mengharapkan itu. Benar, Yang kita harapkan adalah 3 poin menang 3 lawan poin, Arab. Menang lawan Arab. Itu. Oke, sekarang 3 poin menang lawan Arab. Apa yang harus dilakukan oleh STY, PSSI sehingga kita menang? Minimal ya apa yang harus diperbaiki? Ya sudah pasti kan. Tadi udah ngomongin soal strategi. Udah pasti yang harus dilakukan adalah menyejukkan ruang ganti. Tetap terus memotivasi dan Pak Erik juga sudah memotivasi pemain-pemain kan. Ayolah kita bangkitlah. Masih ada kesempatan, masih ada 9 poin. Erik kan selalu bilang begitu kemarin di kamar ganti. Kita masih punya 9 poin ke depan. Lawan Arab harus menang, lawan Bahrain, lawan Cina, kita lolos. Jadi itu artinya motivasi kepada semua. Apakah Anda semua siap? Siap semua bisa mengatakan. Anda masih percaya dengan saya? Iya. Kita jalan sama-sama. Kita akan bertarung. Jadi motivasi itu yang perlu. Kalau soal teknik itu urusan STY. Ya, dia yang tahu di lapangan, tapi tidak boleh lagi bermain-main, bereksperimen segala macam, ya. Dia yang akan melihat ini apakah pemain seperti kemarin di starting 11 dia akan tampil lagi lawan Jepang, itu akan ditampil lagi lawan Arab. Yang tahu kan STY. Kalau kita sudah bilang, kalau kita kan sudah bahas tadi akan bisa tampil dengan 4-5-1, tapi STY kembali kalau dia mau dengan 3-4-3 mau bilang apa? Itu kan urusan dia yang hak prerogatifnya STY ada ya. dia, tapi dia harus sadar bahwa dia dalam posisi yang bahaya. Kalau sampai kalah kan itu yang kita bahas tadi, bukan tidak mungkin STY akan dipecat akan melengsar kan, tapi jangan terjadi lah itu. Kita berharap jangan sampai terjadi. Iya. Jangan dong Bu, ini biar kita masih bisa melihat sampai 2020. Ada 2 pertandingan kandang lagi. Kalau kita masih hidup, peluang kita kan bagus lawan Bahrain. Kita kan mesti balas lawan Bahrain yang kita dikerjain kemarin kan. Benar, kita dikerjain sama Bahrain kan. Semoga wasit itu yang mimpin lawan Bahrain lagi kan, datang lagi. Sempat takut kan mau main sini karena ketakutan. Iya, tapi sudah dijamin Pak Erik aman semua. Dari sisi mental menurut Bung Ropan gimana nanti? Kemarin boleh terpukul tapi lupakan lah. Lupakan. Sekarang kita fokus itu Arab. Udah Arab sekarang. Udah kita nggak usah memikirkan Jepang. Udah lewat Jepang udah lewat dan mereka tuh udah pemain-pemain bagus ya. Nggak mungkin. Apapun kita nggak mungkin bisa menang lawan mereka. Jadi udah lepas Arab aja sekarang. Fokus ke Arab. Jadi ya semua harus mental kuat. Ya tinggal STY aja lah yang tetap memotivasi. Yang paling penting adalah menjaga mereka punya semangat kekompakan. Nah itu kalau Pak Erik sudah kasih semangat pasti mereka akan naik. Karena itu ini bagaikan final. Kalau saya pikir nanti tanggal 19 jam 19.30 itu final. Pertaruhan final buat kita. Pertarungan hidup dan mati juga nih buat STY ya. Hidup mati. Kayak kita semua harus ke GBK memberikan support, semangat buat pemain-pemain kita. Tapi kalau di atas kertas nih kita lihat, menurut Bung Ropan tim Arab Saudi sekarang seperti apa? Ya kalau melihat kemarin ada perubahan ya, ada 1-2 pemain yang dia ambil, ya bagus cara mereka bermain. Mereka itu penguasaan bola lebih tinggi dari Australia. Main di Australia loh. Kelihatan memang bagus di tim. Cuma kan kesempatannya bermain di kandang. Kita main di depan publik. Jadi masa sih di Jeddah aja kita bisa tahan mereka 1-1 kan? Betul, ya terlepas ada beberapa perubahan, tapi Arab tuh tetap sama. 70% yang ada di Jeddah waktu itu datang juga ke sini. Jadi kita bisa lawan mereka. Kondisi kita udah bagus sekarang, udah berbeda tentunya. Ingin kita menang, apalagi dari tuntutan kita harus dapat kemenangan. Itu yang membakar punya semangat untuk bisa bertarung. Jadi kita tidak akan bertahan, Sir. Kalau kita harus menang, kita akan keluar melawan mereka. Kita pressing mereka. Dan mungkin itu yang akan dilakukan oleh STY. Itu yang dilakukan STY ya? Iya. Nah, strategi yang kira-kira nanti akan dipakai STY untuk menghadapi tim Arab Saudi? Ya tadi itu kita bahas. 3-4-3-nya dia tetap bertahan, tapi menurut saya 4-5-1 menurut saya. Rubahlah jangan 3 back terus, tapi kan dia kebiasaan dengan 3 back. Tapi kalau bermain dengan 2 back udah bagus. Jai sama Rido udah oke. Menurut saya ya. Dia udah baik. Jordi main di babak kedua lah, ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah banyak dengan seorang Kevin Dix dan dia bisa bermain, itu akan menjadi harapan. Tapi saya masih bilang masih 50-50. Karena kaki kirinya itu udah dibalut kemarin agak pincang-pincang juga dia. Semoga Kevin Dix sehat-sehat aja. Semoga dia sehat. Saya sih ingin dia bermain. Saya ingin, tapi kalau memang nggak bisa jangan dipaksakan. Karena masih panjang kan. Masih ada Sandy Walsh yang bisa mengisi posisi kanan. Nah, itu kita bilang kembali ke STY.
model taktik strategi macam apa yang dia inginkan. Kalau saya menginginkan ya bermain karena kita harus butuh menang. 4-5-1 lah. Kita bisa menang. Atau 4-4-2. Langsung 2 di depan. Ragnar bersama dengan Rafael. Langsung 2 didorong. 2 depan. Karena kita butuh gol kan, butuh menang. Kasih 2 aja, 4 Ragnar Rafael ini duet yang cocok menurut saya. Menurut Bung Ropan ya. Apalagi ini main di kandang sendiri ya. Dan harus menang. Harus menang. Itu dia. Mau bilang gimana? Nah, memang ini obrolan kita mau nggak mau ya fokusnya timnas Indonesia harus menang nih lawan Arab Saudi. Iya, betul. Oke, terakhir nih Bung Ropan. Ya. Tentu saja kita berharap ini timnas Indonesia akan terus melaju. Garuda Indonesia tetap terbang tinggi. Ya, harus. Terbang tinggi untuk Piala Dunia. Ya. Nah, apa yang ingin disampaikan terkait dengan pertandingan nanti lawan Arab Saudi nanti? Ya buat saya timnas ini tetap harus fokus menatap Arab Saudi. Ya sekali lagi saya bilang itu jangan lagi terpengaruh dengan bayang-bayang kalah lawan Jepang. Sudahlah Jepang itu kita kubur dalam-dalam. Yang ada di depan adalah Arab Saudi yang kita harus kalahkan. Jadi semoga semua termotivasi dan bisa memenangkan pertandingan itu dari saya. Ya bermainlah sebaik mungkin karena dukungan masyarakat Indonesia sangat besar. Di seluruh Indonesia termasuk yang akan datang ke GBK. Yang semua berharap bahwa kita harus bisa menang. Arab memang tim yang kuat. Secara peringkat mereka di atas kita. Tetapi ketika kita mampu menahan mereka, mengapa tidak di sini kita bisa mengalahkan mereka dengan kondisi pemain. Jadi itu saya pikir, saya sendiri meyakini. Dengan tuntutan kita harus menang, kita akan memenangkan pertandingan itu. Karena itu kan satu hal yang baik buat kita untuk bisa terus melangkah ke 2025. Menghadapi Bahrain dan menghadapi Cina di GBK juga. Karena semua pasti ingin melihat itu kan. Lawan Bahrain dan Cina di GBK. Dengan harapan-harapan itu, kita bisa lolos. Seperti Pak Erik bilang, 9 poin itu penting untuk kita dapat 12 poin. Peringkat keempat, realistis buat kita untuk bisa lolos ke putaran keempat bertarung. Itu menjadi harapan kita. Dan ini juga menjadi pertaruhan dari STY ya. Siap. Karena tadi seperti kata Bung Ropan, kalau seandainya ini gagal juga, posisinya bahaya. Posisi STY ini bakal bahaya. Tapi tentu kita tidak berharap ya. Saya yakin semua yang nonton ini tidak berharap bahwa Indonesia akan kalah. Karena kita berharap Indonesia bisa menang melawan timnas Arab Saudi nanti. Dan kekalahan melawan Jepang kita jadikan pembelajaran. Pembelajaran buat kita, iya. Oke. Terima kasih Bung Ropan buat obrolan kita hari ini. Siap. Dan tentu saja nih Sobat Kompas TV yang menonton, kita berdoa bersama semoga timnas Indonesia ini akan terus menang melawan timnas Arab Saudi yang harus yakin yakin. Kita harus Garuda. Kita Garuda. Garuda di dadaku. Mantap. Garuda di dadaku, Garuda terbang tinggi, terus terbang tinggi mendunia. Dan yang terbaru nanti melawan Arab Saudi ini semoga menang dan juga pertandingan-pertandingan selanjutnya juga akan mendapatkan kemenangan. Itu doa kita bersama ya. Amin. Itu tadi Sobat Kompas TV obrolan saya dengan Bung Ropan, Roni Pagawanan nih selaku pengamat sepak bola. Ya, kita tadi telah membahas bagaimana kekalahan Indonesia dengan Jepang, tapi ya jangan berkecil hati karena masih ada peluang timnas Indonesia dan kita tentu saja berdoa bersama agar timnas Indonesia, Garuda Indonesia terus terbang tinggi untuk Piala Dunia ini. Iya. Amin. Nanti kita akan terus mengundang narasumber-narasumber lain untuk kita ajak ngobrol di sini membahas soal dunia olahraga dan seperti apa nanti sisi lain dari dunia olahraga ini. Jadi tetap saksikan Sportcast ya. Kali ini saya pamit dulu, Yasir Nenema pamit. Terima kasih, sampai jumpa.